Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan saya Ici Rupianti, NPM 20 200 1500 332. Pada mata kuliah konseling populasi khusus, saya akan mempresentasikan hasil observasi, bimbingan, dan konseling dalam mengatasi kesepian pada lansia di Panti Jompo, Siti Syarifah, Kabupaten Bekasi. Baik, kita masuk ke pengertian. Panti Jompo atau Panti Wereda atau Gria Lansia adalah fasilitas perawatan jangka panjang bagi orang lanjut usia atau lansia atau orang disabilitas. Panti Jompo biasanya digunakan oleh orang-orang yang tidak perlu berada di rumah sakit, tetapi tidak dapat dirawat di rumah. Fungsi Panti Jompo adalah sebagai tempat untuk menampung lansia yang menyediakan fasilitas dan aktivitas khusus untuk lansia yang dijaga dan dirawat. Tujuan utama Panti Jompo adalah untuk menampung lansia dalam kondisi sehat dan mandiri yang tidak memiliki tempat tinggal dan keluarga, atau yang memiliki keluarga tetapi tidak mampu merawatnya. Identitas narasumber yang disamarkan: nama AM, umur 65 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi 2 Mei 1958, agama Islam, jenis kelamin perempuan. Deskripsi karakteristik narasumber. AM adalah seorang perempuan lansia yang berusia 65 tahun. Ia berada di Panti Jompo Siti Syarifah baru sekitar 7 bulan lalu. Sebelumnya, AM bertempat tinggal di salah satu kabupaten Bekasi, tepatnya di Desa Pegadungan. AM mempunyai 3 orang anak yang sekarang anak-anaknya tinggal di kota Jakarta. AM bisa berada di Panti Jompo karena anak-anaknya sibuk bekerja dan AM sering mengalami sakit-sakitan, sehingga anak-anaknya yang sibuk tidak bisa mengurus AM dengan fokus. AM dititipkan di Panti Jompo agar bisa dirawat oleh staf-staf di Panti Jompo. AM menyatakan bukan pilihan yang mudah untuk tinggal di Panti Jompo, tetapi ia juga merasakan tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Keberadaan AM di Panti Jompo tidaklah mudah. AM merasa kesepian karena terbiasa main bersama cucunya di rumah.
jauh dari anak-anaknya membuat AM merasa bosan di panti jompo. Alasan yang menjadikan AM tinggal di panti jompo diantaranya yang pertama, kesehatan AM. Seiring bertambahnya usia, AM mengalami masalah kesehatan yang membuat AM sulit untuk tinggal sendiri. Dikarenakan anak-anak AM sibuk bekerja dan tinggal di luar kota, panti jompo dapat menyediakan perawatan kesehatan yang dibutuhkan AM untuk tetap aman dan nyaman. Yang kedua, kehilangan pasangan hidup. Ketika pasangan AM meninggal, AM merasa kesepian atau tidak berdaya untuk mengurus diri sendiri. Menurut anak-anaknya, panti jompo dapat memberikan teman dan dukungan sosial yang dibutuhkan AM untuk mengatasi kesedihan dan melanjutkan hidup. Yang ketiga, pilihan pribadi. Karena AM tidak mau merepotkan anak-anaknya yang sibuk bekerja, AM memilih untuk tinggal di panti jompo. Karena AM merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan berkelompok dengan orang-orang seusia AM. Panti jompo dapat menawarkan komunitas dan aktivitas yang dapat membantu seseorang menikmati masa pensiun mereka. Permasalahan yang sering muncul, pertama, masalah kesehatan. Pada usia lanjut, terjadi kemunduran sel-sel karena proses penuaan yang berakibat pada kelemahan organ. Kemunduran fisik seperti AM yang mengalami susah untuk berjalan. Lalu kedua, masalah sosial. Berkurangnya kontak sosial baik dengan keluarga, masyarakat, maupun teman sebaya. Ketiga, masalah psikologis seperti kecemasan dan ketakutan. Lalu yang keempat adalah rasa kesepian. Rasa sepi yang dimiliki dapat menimbulkan kekhawatiran akan makna, nilai-nilai, dan guna bagi masyarakat. Lalu masuk ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan menjalin kontak sosial dengan teman atau tetangga. Yang pertama, kontak fisik yang tidak dapat dilakukan pada usia lanjut dapat diganti menggunakan media sosial. Yang kedua, melakukan suatu aktivitas seperti membaca, menulis, mendengarkan musik, berjalan-jalan, sampai melihat TV. Yang ketiga, dekat dengan keluarganya meliputi anak, cucu, dan keluarga lainnya, memberikan dukungan sosial seperti menunjukkan kepedulian, melakukan kunjungan secara periode.
Potensi yang dapat dikembangkan, yang pertama, berusaha membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, melakukan komunikasi sehingga akan menyebabkan dirinya ikut terhibur. Yang ketiga, membuka diri untuk bergaul. Yang keempat, melakukan ibadah menurut agamanya dengan tekun. Yang kelima, menciptakan kegiatan atau kesibukan yang bermanfaat. Dan yang keenam, menemukan kembali minat dan bakat. Kendala yang dihadapi dalam proses wawancara dengan usia lanjut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pewawancara. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dapat menghambat proses wawancara. Berikut adalah beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses wawancara usia lanjut. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental. Lansia umumnya memiliki kondisi kesehatan fisik dan mental yang menurun. Hal ini dapat menyebabkan lansia mudah lelah, sulit berkonsentrasi, atau bahkan tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, keterampilan komunikasi. Wawancara dengan lansia membutuhkan keterampilan komunikasi yang khusus. Pewawancara harus mampu berkomunikasi dengan cara yang lebih baik, sabar, dan empati. Hal ini dikarenakan lansia mungkin memiliki kesulitan dalam memahami pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga, perbedaan budaya. Lansia dapat berasal dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam cara berkomunikasi dan berperilaku. Pewawancara harus memahami perbedaan budaya tersebut agar dapat melakukan wawancara dengan lancar. Konseling untuk lansia di panti jompo dapat membantu mereka untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin mereka alami, seperti yang pertama, penyesuaian diri. Lansia yang tinggal di panti jompo mungkin mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di panti jompo. Mereka mungkin merasa kesepian, terasing, atau tidak berguna. Konseling dapat membantu mereka untuk memahami perubahan yang mereka alami dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Yang kedua, masalah kesehatan mental. Lansia lebih berisiko mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau demensia. Konseling dapat membantu mereka untuk mengelola masalah kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga, masalah hubungan. Lansia yang tinggal di panti jompo
mungkin mengalami perubahan dalam hubungan mereka dengan keluarga dan teman. Konseling dapat membantu mereka untuk membangun hubungan yang sehat dan positif dengan orang-orang di sekitar mereka. Layanan BK yang digunakan yang pertama adalah ada layanan informasi. Layanan informasi di sini memberikan pemahaman kepada klien tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani tugas dan kegiatan di lingkungannya dan untuk mengarahkan tujuan hidup. Lalu yang kedua, ada konseling individual. Di sini diberikan kepada seseorang secara langsung dengan cara pemberian bantuan dilaksanakan secara face-to-face relationship atau hubungan muka dengan muka atau hubungan empat mata antara konselor dan klien. Lalu selanjutnya, konseling kelompok digunakan dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh beberapa lansia. Cara ini dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah hidupnya. Kesimpulannya, di Indonesia, tinggal di panti jompo masih menjadi hal yang tabu. Banyak orang percaya bahwa itu adalah tanda bahwa seseorang telah ditinggalkan oleh keluarga mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa panti jompo dapat menjadi pilihan yang tepat untuk beberapa orang. Panti jompo dapat memberikan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan seseorang untuk hidup bahagia dan sejahtera di masa tua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.